sih kan kurang semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau ingin melihat orang Islam, maka lihat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Tapi jika engkau ingin melihat hamba-hamba pilihan, yaitu orang beriman, maka lihatlah pas sholat subuh. Maka untuk membuktikan kalau kita memang beneran hamba pilihan, Rasulullah bersabda, jawab salam, waalaikumsalam, baginya 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi, tambahin lagi 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, totalnya 30 pahala, sempurna. Rugi namun tengah jawab salam. Sekali lagi, usahakan kedengaran sampai gedung sate ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan mantap. Jadi siapa yang paginya bersinar, maka siangnya pun atau harinya pun akan bersinar. Imam Athaillah Sakandari atau Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan seperti ini. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar awalnya, maka dia akan bersinar sepanjang hidupnya. Kalau sana sebutnya seperti ini. Barang siapa yang bersinar awalnya, maka dia akan bersinar akhirnya. Untuk bisa awal bersinar, akhir bersinar, maka tengah-tengahnya nggak masalah walaupun ada fluktuasi nanti. Pergi ke pasar, pergi ke tempat usaha, ada untung ada rugi, tapi tenang, pasti husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Akhirnya baik. Iklan dulu. Jazakallah khair. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak DKM. Tadi sudah memberikan sambutan yang sangat istimewa. Kemudian saya juga ingin mengucapkan juga tahiyat atau penghormatan khusus kepada warga Cibunar. Dan spesial di sini juga ada saudara-saudara saya, dan saya menganggap semuanya saudara karena saya yakin kalau flashback 25 tahun ke belakang pasti ada yang sama saya dulu pernah main tajos bareng atau main kelereng bareng di sini di depan masjid percis gitu. Terus di sini juga saya ingin mengucapkan tahiyat khusus atau penghormatan khusus kepada Three Angel Cibunar, yaitu Mamah Titin sama Waeti dan Biade. Ya Pak, kita sebut 3 bidadari Cibunar. Nini, aduh kan udah disebut Angel malah sebut Nini kan. Kemudian juga buat seluruh jamaah sholat subuh, semoga selalu Allah berikan keistiqomahan sepanjang hidup kita. Adapun pagi hari ini sebenarnya adalah bukan kali pertama saya di sini, tapi memang untuk kategorinya adalah mengisi kajian, memang ini adalah yang perdana. Jadi ada satu surat, judulnya adalah seputar Al-Quran. Ada satu surat, dia merupakan surat yang paling agung dari semua surat 114 yang ada. Dia merupakan salah satu surat atau salah satu bagian dari Al-Quran yang sangat istimewa. Saking istimewanya yang memperkenalkannya atau dia tidak dibawa secara khusus oleh malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Saking istimewanya, surat tersebut itu dibawa dalam konteks belum pernah sekalipun langit dunia itu terbuka. Surat tersebut adalah surat yang tidaklah seorang hamba berdoa dengan wasilah surat tersebut melainkan pasti akan dijawab. Pasti akan dijawab. Karena disebutin di sana lan taqra biharfin minha, lan. Dalam bahasa Arab kalau ada kata lan, maka sekali-kali tidak akan pernah seseorang berdoa dengannya melainkan pasti akan dijawab. Dia adalah surat yang setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar tentang satu ayat pertamanya, bahkan satu ayat pertamanya. Adakah yang tahu surat apakah itu? Surat
Dia adalah punya nama lain, yaitu namanya As-Shalah, surat As-Shalah, surat salat. Betul, Al-Fatihah. Dia adalah surat Al-Fatihah. Dia adalah surat yang paling agung dari seluruh surat yang ada. Dia adalah surat yang dengannya pintu langit pertama kali terbuka. Dia adalah surat yang dikatakan itu adalah satu dari dua cahaya. Kita lihat hadisnya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama malaikat Jibril, sedang bertalaki. Maka sami'a naqidun min fawqihi. Ada mendengar suara pintu terbuka dari arah atasnya. Ya, pintu gimana suara pintu? Nah, kumaha contoh suara pintu gimana? Mengadang astagfirullah. Ahsan. Gimana San? Suara pintu kebuka gimana? Ya kan? Kan kita kan refleks kan kalau misalkan ada sesuatu di belakang, misalkan jeger apa pasti nengok langsung ke belakang kan? Itu juga refleks. Nabi SAW refleks langsung nengok ke atas. Apa tuh? Langsung kata malaikat Jibril, haza babun minas sama. Ini adalah pintu dari pintu langit. Sebentar. Ini adalah pintu dari pintu langit yang sedang terbuka, yang belum pernah terbuka sebelumnya melainkan hari ini yang sedang terbuka. Bentar. Gak lama setelah itu turun malaikat dengan membawa dua cahaya. Sebelum dilanjutin, saya ingin sedikit memberikan ilustrasi perbandingan antara langit dan bumi. Allah menciptakan langit 7 lapis. Khalaqas samawati dalam 7 lapis wa min ar-limit lahunna, dan begitu pula bumi juga 7 lapis. Perbandingan antara langit dan bumi dari yang terjangkau oleh manusia itu adalah seperti perbandingan satu butir debu atau satu butir biji sawi yang warna hitam itu dilemparkan ke padang pasir yang paling luas di muka bumi. Nah, perbandingannya adalah bumi itu, si biji sawi itu, sedangkan padang pasir yang ada di muka bumi itu, itulah langitnya. Perbandingan antara bumi dengan langit. Seberapa luas. Dan ilmu Allah lebih luas lagi. Itu baru langit pertama. Perbandingan langit pertama dengan langit kedua sama. Seperti satu butir biji sawi yang dilemparkan ke seluruh padang pasir yang ada. Disebutkan padang pasir di sana karena Allah Ta'ala misalnya di surat Luqman disebutin bahwasanya yang bisa terjangkau oleh manusia itu adalah kalau nggak samudra ya padang pasir gitu. Apalagi padang pasir saat itu konteksnya memang orang Arab saat itu hidup di tengah-tengah padang pasir gitu. Jadi tanah yang sangat luas gitu. Mengilustrasikan tanah yang sangat luas. Kemudian jarak antara langit pertama ke langit kedua sama seperti tadi, biji sawi di sepanjang seluruh pasir yang ada. Langit kedua ke langit ketiga juga sama, langit ketiga lebih luas lagi. Keempat juga sama, sampai kelima, keenam, ketujuh Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di sana ada surga Al-Ma'wa. Kemudian di sana atasnya nanti ada Arasy. Dan Arasy itu bersemayam di atas air. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arasy Allah itu berada di atas air. Sehingga nanti beberapa ulama ada mengatakan bahwasanya yang paling pertama diciptakan, ada yang mengatakan al-qalam, ada yang mengatakan air. Yang paling pertama diciptakan adalah air. Karena Allah menyebutkan kata air terlebih dahulu daripada Arasy. Ada yang mengatakan Arasy terlebih dahulu, tapi itu permasalahan ilmu kalam lah. Intinya adalah jarak perjalanan naik satu kali langit kalau misalkan kita mau lakukan perjalanan dari langit ke bumi itu ditempuh perlu waktu berapa lama? 50.000 tahun perjalanan. 50.000 tahun perjalanan. Seperti ada di surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanah, 50.000 tahun. Satu hari malaikat. Pintu langit terbuka, berarti dari langit pertama ya, langit pertama, kemudian turun malaikat, cepat aja dia. Terlihat seperti cepat kan, tapi memang malaikat itu punya istilahnya pergerakan yang sangat cepat. Yang kalau dihitung langit dunia itu ada berapa galaksi misalkan yang ketahuan sama ilmu astronomi misalkan.
Itu masih langit pertama dan masih belum ketahuan di mana ujungnya. Itu masih langit pertama. Berapa lama perjalanan manusia yang bisa dihitung? Pakai hitungan cahaya kan? Nah, sekarang disebutin bahwasanya ini malaikat saking cepatnya hanya beberapa detik saja itu dari langit pertama ke langit kedua itu. Dari langit pertama ke bumi menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu malaikat turun. Nah, kemudian memperkenalkan diri dan mengatakan, "Absyir binuraini." Berbahagialah engkau dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada siapapun nabi sebelummu. Nabi Muhammad SAW dengan keutamaannya walaupun terakhir diturunkan, tetapi pertama kali pintu langit terbuka adalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad walaupun terakhir, tetapi yang paling pertama dihisab itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling terakhir, tapi yang paling awal di servisnya, first class-nya lah. Was-sabiqun as-sabiqun. Umat Muhammad. Yang lain, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Atau nanti wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Nanti ada 3 golongan. Golongan sebelah kanan, golongan sebelah kiri. Golongan sebelah kanan alangkah beruntungnya golongan kanan. Golongan kiri alangkah beruntungnya golongan kiri. Nanti ada was-sabiqun as-sabiqun. Ada yang golongan cepat. Sabiqun, sibak dalam bahasa Arab artinya adalah perlombaan. Maksudnya berlari yang sangat cepat. Maksudnya golongan yang sangat cepat. Jadi kalau ada di sini jalan macet nih, ini jalan macet, ini jalan tol. Itulah thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Awalnya thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar golongan wasabiqun as-sabiqin itu adalah sebagian besar dari golongan yang terdahulu, berarti sebelum Nabi Muhammad, dan sebagian kecil dari umat Nabi Muhammad. Umar bin Khattab protes, "Ya Rasulullah, apakah benar jatah kita cuma sedikit?" Maka turunlah ayat yang kedua. Thullatun minal awwalin, sebagian dari golongan yang terdahulu dan sebagian dari golongan yang terakhir. Artinya porsi umat Nabi Muhammad itu bisa dibilang 50% kalau pakai dibagi 2 rata ya. Dari umat Nabi Muhammad ke bawah itu 50% jatahnya, dari umat Nabi Muhammad ke atas itu juga 50%. Dahsyat kan umat Nabi Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad punya 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 VIP first class yang masuk surga langsung tanpa hisab. Dahsyat. Di antaranya adalah orang yang tidak bermain sihir, orang yang tidak minta diruqyah, kan? Atau orang yang meruqyah atau orang yang minta diruqyah dalam konteks tertentu. Terus apa lagi? Turun dengan malaikat, berbahagialah engkau dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu yang tidak diberikan kepada nabi manapun sebelum engkau. Dan pintu langit saat itu baru pertama kali dibuka. Apa itu? 1, Fatihatul Kitab. 1, Khawatim Al-Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Mulai dari amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Lan taqra, kemudian kata malaikat, lan taqra, tidaklah sekali-kali engkau membaca dengan salah satu dari yang keduanya, melainkan pasti akan illa utitahu, melainkan pasti akan dijawab. Makanya biasanya kita kalau setelah berdoa diakhiri dengan Al-Fatihah. Nah, kan? Itu memang bagian daripada pengamalan hadis tersebut. Jadi jawaban dari setiap doa. Misalkan ini di sini ada minuman atau makanan misalkan. Penyembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Syafi, Allahul Kafi. Allah yang Maha menyembuhkan, Allah yang Maha cukup. Obat menarik. Al-Qur'an Al-Quran tidak sekalipun menyebutkan kata obat untuk sebuah penyakit yang mana Al-Quran sebagai solusinya. Al-Quran menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Beda antara penyembuh sama obat. Kalau obat itu dawa.
Karena terkadang obat itu tidak menyembuhkan. Yang ada malah bikin tambah sakit. Sakit di daerah sini, diobatin, sembuh sini, tapi dampaknya ke sebelah sono kena. Sakit sebelah sono, diobatin, sembuh sebelah sono, tapi sebelah sini kena. Ya gitulah obat itu biasanya itu. Nah, tapi ketika disebutin Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah shifaa'un lima fis sudur. Kami turunkan dari Al-Quran itu adalah penyembuh buat hati. Kok hati sih? Tapi sakitnya sakit panu misalkan. Tapi sakitnya sakit apa? Kudis misalkan. Tapi sakitnya sakit mah misalkan. Sakit. Ternyata itu semua bisa jadi awalnya adalah dari hati. Hatinya bermasalah, akhirnya kena pikiran. Pikiran bermasalah, akhirnya asam lambung naik. Asam lambung naik, akhirnya sesak napas dan seterusnya. Tapi ketika pikiran itu, ketika hati itu selamat, itu insya Allah semuanya juga selamat. Kecuali kalau memang Allah kehendaki memang sakit ya, sebagai ujian. Jadi surat Al-Fatihah, dia punya nama lain juga. Apa nama lainnya? Dia adalah surat As-Shalah. Dia namanya surat salat. Kok dikatakan seperti itu? Karena salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Sebaliknya juga sama, atau mafhum muwafaqahnya sama, pemahaman serupa. Salat dikhawatirkan akan menjadi terganggu kesempurnaan nilainya ketika Al-Fatihahnya rusak. Dikhawatirkan akan terganggu. Kenapa? Karena rukun salatnya terganggu. Seperti halnya ketika tumakninah adalah bagian daripada rukun salat. Maka salat itu akan dikhawatirkan terganggu nilai keutamaannya ketika kita terganggu pula nilai tumakninahnya. Misalkan tumakninah itu adalah kurang lebih kadar 1 tarikan nafas. Nah itu tumakninah, bisa seperti itu. Ada yang mengatakan tumakninah itu adalah ya sambil baca itulah tumakninahnya. Misalkan Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim bihamdi. Sambil baca itu di situ ada tumakninahnya. Ada yang mengatakan enggak, tumakninah bukannya gitu. Tumakninah itu adalah sesaat sebelum kau naik atau sesaat setelah engkau turun, misalkan Allahu Akbar. Tenang, kan ada rasa tenang, tentram, gitu kan? Karena di situ memang inti daripada sholat kan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikrullah itu hati benar-benar tentram. Jadi tujuan sholat itu apa? Supaya hati tentram. Di antaranya ya, supaya hati tentram. Terus, itu kan sholat, sedangkan ini zikir. Sholat adalah bagian daripada zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk zikir, sebagai bagian daripada zikir. Maka kadar tumakninah itu adalah kadar ketika kita merasakan ketentraman. Paling tidak 1 hembusan nafas. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Udah kan? Udah tumakninah tuh, aman. Bangkit, ya kan? Setelah bangkit, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Di situ tumakninahnya. Tapi tumakninahnya rusak. Tenang, kita lihat imamnya dulu. Imam adalah penjamin. Kalau imam sudah merasakan tumakninah, makmum belum tumakninah, tenang. Tumakninah makmum sudah diwakilkan oleh imam. Tapi lamun imam menawagi tumakninah, khawatir nilai kesempurnaan sholatnya menjadi berkurang. Apalagi tumakninah bagian daripada rukun sholat. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama sahabatnya, kemudian melihat ada orang yang sholat, ya kan? Kemudian dia kayak matuk-matuk, tuh kan? Kayak matuk-matuk. Maksudnya cepat pisan sholatnya gitu. Allahu Akbar. Sampai Allah. Allahu Akbar. Allah langsung sama Rasul disamperin. Balikan lagi, belum sholat kamu. Balikan lagi, belum sholat kamu. Maka setelah itu Rasul menyebutkan bahwa tumakninah adalah bagian daripada rukun sholat. Kadar 1 hembusan nafas. Atau kadar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, tumakninah. Ya tumakninah itu kayak takbir Idul Fitri Idul Adha kan. Allahu Akbar. Kadar tumakninah. Sebenarnya kita nggak baca apa-apa pun juga sah gitu. Karena intinya adalah takbir 7 kali, rakaat pertama, 5 kali, rakaat kedua. Tapi dianjurkan supaya lisan kita jangan kosong, zikir. Maka zikirnya adalah zikir yang standar, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi tentang surat Al-Fatihah. Rukun sholat. Dinamakan sholat karena sholat tidak sah tanpa Al-Fatihah seperti halnya
Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Haji tidak sah kalau tidak wukuf di Arafah. Ada apa dengan Al-Fatihah? Ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang lafaznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan intinya adalah dari Allah, cuma lafaznya pakai lisan Nabi Muhammad SAW. Apa? Allah Ta'ala berfirman, Qassamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-salah. Aku membagi surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini punya nama lain apa? Al-Quranul Azim. Jadi intisari seluruh Al-Quran itulah Al-Fatihah gitu. Jadi Al-Fatihah itu nilainya adalah seluruh Al-Quran itulah Al-Fatihah. Kalau ada Al-Ikhlas itu apa nilainya? Nilai Al-Ikhlas adalah sepertiga Quran. Ini seluruh Al-Quran gitu. Dahsyat kan? Rasulullah bersabda misalkan kepada para sahabatnya, jangan sekali-kali kalian tidur melainkan kalian telah hatam Quran. Kata para sahabatnya, ya Rasul, kumaha kita ngehatamin Quran nih, sedangkan aku kan luas. Kan pandangan mereka kan tidak seluas pandangan Rasul kan. Akhirnya kata Rasul, alam ta'dil al-ikhlas, an-al-ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Tidakkah kalian tahu bahwa al-ikhlas setara dengan sepertiga Quran? Berarti kita baca 3 kali sebelum tidur itu kan. Al-ikhlas 3 kali itu kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap, hatam Quran. Nilainya setara dengan hatam Quran. Setelah itu lanjut ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Terus وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekali-kali bahkan setan tidak akan mendekatinya. Boro-boro ngeganggu, bahkan mendekatinya saja tidak. Kalau mau dilanjutin lagi, masih belum ngantuk nih kan? Baca lagi surat perlindungan yang paling diandalkan. Dari mulai dia masuk ke liang lahat, dari mulai dia dikuburkan sampai ke depan pintu surga. Dia adalah pelindung, penghalang. Para sahabat menyebutnya adalah al-maniyah, sang penghalang. Rasul menyebutnya adalah asy-syafa'ah, itu adalah sang penyelamat, penolong. Ada penolong, ada pelindung. Karena terkadang yang istilahnya yang menolong itu terkadang tidak melindungi. Yang menolong terkadang tidak melindungi. Seperti halnya ibu-ibu misalkan ada orang yang lempar batu, letak, aduh kena kan. Terus apa setelah itu? Ditolong nggak? Ditolong. Tapi kan udah benjol kepalanya gitu kan. Nah, itulah diantara maksud terkadang yang menolong tuh belum tentu melindungi. Atau misalkan kena tabrakan, jeger, kecelakaan tuh kan, badan langsung pararegel tuh kan, kena tabrakan itu. Yang bersih cuma tangannya aja, yang lainnya misalkan patah-patah, misalkan nauzubillah. Ditolong nggak? Ditolong, tapi kan udah masuk ICU duluan gitu. Nah itulah definisi ditolong namun tidak dilindungi gitu. Beda dengan perlindungan Bu. Kalau perlindungan seperti ini, ada orang yang lempar batu, tiba-tiba ada Pak DKM pasang tameng, akhirnya batunya kena tameng, akhirnya ibu-ibu nggak ada yang kena batu itu, sehingga nggak perlu ke rumah sakit. Atau misalkan pengen tabrakan, tiba-tiba entah gimana ceritanya di situ ada pohon gede itu. Sehingga tiba-tiba si mobil atau motor atau truk yang di belakang kita itu, misalkan kita lagi di motor, lagi nunggu lampu merah misalkan, tiba-tiba entah gimana ceritanya itu, jadi malah nabrak ke pohon. Perlu ke rumah sakit nggak? Nggak perlu gitu. Nah itulah definisi perlindungan, lebih tinggi nilainya dibanding pertolongan. Karena pertolongan terkadang tidak melindungi. Udah sakit duluan, itu pula tidak akhirat. Ada pertolongan, namun itu ada yang lebih tinggi, yaitu ada perlindungan. Nah, di Al-Quran ada surat perlindungan. Karena dia memang benar-benar melindungi seseorang ya dari setiap siksaan dan mara bahaya yang ada saat itu. Ada itu surat apa itu?
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Mantap. Jadi masih belum ngantuk tuh, baca lagi tuh. Bukan justru scroll. Set, udah mah kepala miring itu kan, wah, kayaknya bisa kena radiasi dan seterusnya. Ini kan sabari itu tadi. Set, di ayat berapa? Ayat kedua, ketiga, baru setelah itu kena obat bius kan, set, tidur. Tapi indah kan ujungnya kan? Ujungnya indah itu. Apa namanya? Posisi kita mati, tidur itu mati ya. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mematikan kamu di setiap malam, di malam-malammu, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Jadi apa namanya? Ketika kita menutup hidup kita dalam keadaan husnul khotimah tuh baca Quran. Tapi apa kira-kira kalau belum hafal nanti dihafalin tuh, karena itu kita sangat membutuhkannya. Dia nggak banyak, dia hanya 30 ayat saja. Tetapi kedahsyatannya mendampingi dia sampai ke depan pintu surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya suratan minal Quran. Ada satu surat di dalam Al-Quran, khosumat an sahibiha, yang dia menjadi pelindung buat sahabatnya hatta adkhalathul jannata, sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Dan dia adalah wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk. Dia adalah surat Tabarak. Perbanyak baca surat Tabarak. Tabarak nggak panjang kok, cuma 2 halaman aja itu. Paling dibaca cuman ya kalau misalkan kita ini 5 menit juga selesai. Tapi kalau misalkan ketiduran tengah baca, justru bagus karena menutup hari dengan indah. Tadi kan di awal disebutin, siapa yang bercahaya di awalnya, siapa yang bersinar di awalnya, misalkan kita awal mengawali hari ini misalkan dengan sholat subuh berjamaah, apalagi dengan tahajud dulu misalkan tadi. Siapa yang awal harinya bagus, maka akhirnya juga bagus. Nah, lihat aja, coba. Lihat aja. Itu adalah sesuatu hal yang tidaklah dikatakan oleh ulama besar saat itu, Ibnu Athaillah Sakandari, yang karyanya fenomenal sampai sekarang. Itu ada kitab Al-Hikam yang berisi kurang lebih sekitar 160 apa namanya hikmah-hikmah yang menjadi rujukan buat orang-orang yang pengen mendampingi ilmu dengan hikmah. Jadi kembali lagi ke tadi surat Al-Fatihah. Dia dinamakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran karena dia ada komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulangi. Nama lain Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Nama lain Al-Fatihah adalah Al-Quran itu sendiri. Oke, nanti kita lihat definisinya. Ada apa? Karena di sana ada komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Seperti apa? Faiza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengucapkan, ini hadis qudsinya seperti ini. Dari Abu Hurairah hadis qudsinya. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala bentuk pujian hanya milik Allah. Maka Allah mengatakan tuh kepada para malaikat, para hamba yang ada di sisinya. Apa kata Allah? Lihat, hammadani abdi. Lihat, hambaku memujiku. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hammadani abdi, hambaku memujiku. Dan di sana tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ini juga sebagai salah satu dalil bahwasanya Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Tapi ada mengatakan Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah ayat pertama, seperti di Mushaf Kufiyun. Jadi Al-Quran ini di zaman Utsman bin Affan itu nanti digandakan mushafnya kemudian disebar. Ada ke Kufah, ada ke Basrah, ada ke Syam, ada ke Mekah, ada ke Madinah. Kan? Di Madinah ada 2. Nah, kita nih mushaf kita pakai mushaf yang rujukannya ke Kufah. Bukan ke Mekah, bukan ke Madinah, bukan ke Syam, bukan ke Basrah, tapi ke Kufah. Nah, kalau kita lihat nanti di mushaf Kufah sama mushaf Mekah Ibnu Katsir, itu Bismillah adalah ayat pertama. Di iPad saya ini ada seluruh mushaf, yang 6 mushaf itu, bahkan 20 riwayat Al-Qur'an ada semuanya di sini. Jadi Al-Fatihah adalah ayat pertama. Tapi di sini mushaf ini no, tidak. Al-Fatihah bukan ayat Bismillah bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ayat ke-6 ke-7-nya gimana? Ayat ke-6 ke-7-nya adalah di Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Jadi apabila seorang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hammadani 'abdi, hambaku memujiku. Ada SMS-an.
Wa idza qala al-'abdu, dan apabila seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yang dikasih belum tentu disayang. Makanya Allah mendahulukan pengasih dulu, baru penyayang. Kenapa? Karena pengasih untuk seluruh hamba, manusianya, hewannya, tanamannya, orang muslimnya, orang kafirnya, orang mukminnya, orang munafiknya. Itu Ar-Rahman. Allah kasih semua. Ibu-ibu kalau misalkan parkir, bayar, dikasih kan? Disayang nggak tukang parkirnya? Nah, kan langsung malah kalah kasar serius. Tapi sayangnya Allah itu hanya untuk hamba-hamba beriman saja. Maka Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim hanya khos lil mukminin, khusus untuk orang beriman saja. Ar-Rahman buat untuk orang yang sholat subuh, orang yang nggak sholat subuh dikasih. Tapi Ar-Rahim hanya dikasih ke orang yang sholat subuh berjamaah, apalagi dengan saja, hanya kepada hamba beriman saja. Apa kata Allah ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim? Maka Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Dijawab. Dan apabila seorang hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab lagi kepada para hambanya. Lihat, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dah. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila hamba mengucapkan lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja kami beribadah atau menyembah. Stop. Itulah bagian pertama, yaitu bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Bagian keduanya adalah mulai dari wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi 17 kali dalam satu hari kita mengatakan kita ini minta tolong sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang absen ketika ada permasalahan. Yang pertama kali kita absen siapa? Nomor kontak. Siapa yang kira-kira bisa minjemin? Siapa yang kira-kira? Coba dirubah pola pikirnya. Ketika kita mengikrarkan, maksudnya kalau kita memahami dan menghadirkan ruh dalam Al-Fatihah, sebenarnya selesai semua permasalahan hidup itu. Cuman mungkin ada hal-hal yang memang bukan waktu yang sebentar ya, gitu. Hal-hal yang memang ini bukan tentang bukan tentang logika. Gitu. Kalau misalkan dikatakan logika itu adalah kalau kita jualan telur, kalau kita buka warung, kalau kita pergi ke pasar, kalau kita pergi ke kantor, kalau kita pergi ke sawah dan seterusnya, kalau kita pergi bekerja pasti dapat uang, betul nggak? Halo? Logikanya kan gitu kan? Kalau kita pergi bekerja maka pasti dapat uang, betul nggak? Nanti ada orang-orang tertentu yang nggak begitu cara berpikirnya. Gitu. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan, warizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa la yazidu fi rizqi al-'ana'u. Rizkimu itu tidak akan sekali-kali berkurang dengan sikap ketenanganmu. Dan begitu pula tidak akan sekali-kali bertambah dengan sikap ketergesa-gesaanmu. Percaya nggak kalau seandainya rezeki itu tidak perlu dicari? Ali susu ini apa buktinya? Saya minta susu ini, bahkan minta aja enggak. Tapi cukup datang susu. Ini hanya gambaran kecil saja dalam kehidupan. Berapa banyak orang yang sibuk dengan dunia, tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan melainkan apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Berapa banyak juga orang yang santai sama dunianya, tapi dia juga tetap mendapatkan apa yang sudah Allah tetapkan untuknya dengan berbagai macam caranya. Dan ini sudah di luar logika. Ini nggak bisa lagi dilogikakan. Begitulah kurang lebih gambarannya. Al-Fatihah itu adalah rezeki terbesar seorang hamba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Coba pahamin setiap ayatnya, Bu. Pak, misalkan. Setiap ayatnya ada komunikasi bilateral langsung dengan Allah Ta'ala. Cuman kan apakah kita menyadarinya atau tidak? Atau jangan-jangan di mana komunikasinya itu kalau kayak gitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka diantaranya juga nih lumayan tugas rada berat nih DKM nih kan. Ada kan daurah imam tuh pada DKM tuh.
Karena imam yang baik itu akan menghasilkan sholat berjamaah yang berkualitas. Imam yang baik akan menghadirkan ketentraman kolbu. Imam yang baik akan menjadikan masjid ini menjadi sangat-sangat makmur. Lihat aja, sok aja gitu. Imam yang baik pokoknya dia akan menjadi benar-benar bisa menjadi ruh buat buat jamaahnya gitu. Tinggal lewat kayak. Nah, setelah dari sini langsung pada langsung bergerak kan, langsung bergerak. Kita tunggu 3 bulan berikutnya. Nah, kan 3 bulan berikutnya seperti apa? Jadi lanjutannya apa? Kita setiap hari berikrar 17 kali itu kan, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya sok atuh buktikan kalau gitu. Sama Allah dulu. Baru setelah itu dengan cara terindahnya Allah akan mengirimkan bantuannya. Tapi kita nggak usah menerka-nerka. Kira-kira bantuan dari mana ya, dari mana? Nggak usah kayak gitu. Ngalir aja udah. Dah. Perbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidup si hamba tersebut. Atau perbaiki Al-Fatihahnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan hamba tersebut. Lanjutannya, apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Tuh lihat. Apa artinya makan? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, bukan jalan yang belok, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Nah, sebelum ke sana, Allah menurunkan kitab suci ada Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, ya kan? Suhuf. Ini semua intisarinya ada di Al-Quran. Atau ini semuanya dihapuskan oleh Al-Quran. Al-Quran yang dari awal Fatihah sampai An-Nas itu terlalu besar kan? Intisarinya ada di surat Al-Fatihah. Karena tadi disebutin bahwasanya Al-Quran adalah Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Al-Quran itu sendiri yang mulia itu. Al-Fatihah yang 7 ayat itu intisarinya ada di ayat tersebut. Yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intisari dari Al-Fatihah yang merupakan intisari dari Al-Quran yang merupakan intisari dari seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan atau intisari dari seluruh pesan-pesan tentang kehidupan seorang hamba. Ada apa? Ibadah dan minta tolong. Ternyata permintaan tolong sebaik-baiknya itu adalah bukan supaya hutang kita dilunasin, tenang aja. Kalau Allah berkehendak hutang kita dilunasin pasti lunas. Tapi dengan catatan di sana ada akhdul asbab, ada asbabnya, ada asbab yang kita ambil gitu. Atau bisa jadi bahkan nggak perlu ngambil asbab pun kalau Allah berkehendak melunasi itu lunasin. Ada yang pernah berangkat misalkan kira-kira kalau kita misalkan mau berangkat umroh berapa biayanya? Taruhlah 10 juta. Nyampe nggak? Bentar. Tapi ada di sana orang yang bahkan dia berangkat umroh bahkan dibayar, bukan lagi bayar. Itu salah apa kurang bukti itu bahwasanya rizkimu tidak akan berkurang dengan sikap ketenanganmu, begitu pula tidak akan bertambah dengan sikap tergesa-gesaanmu. Bahkan ada orang yang temeninlah jemaah umroh, dia malah yang ada nggak bisa, saya sudah ada agenda yang lain. Berapa ketika orang-orang misalkan pengen minta ayolah temenin lah, misalkan berangkat, misalkan mohon maaf nggak bisa, soalnya harus ngajar santri, misalkan harus ngajar anak-anak. Sampai maksudnya memang banyak hal-hal yang kalau misalkan kita teliti itu ternyata diantaranya adalah dari pola pikir yang pandangannya bukan dengan pandangan ini, tapi pandangannya dengan pandangan ini. Ulangi tentang salah satu asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab ketenangan itu ternyata diantaranya bukan dengan pandangan ini, tapi pandangannya dengan pandangan ini. Al-Quran mengatakan fa innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang tidak melihat itu adalah hati yang letaknya di rongga. Jadi gimana tadi? Ternyata permintaan terbaik itu adalah bukan supaya kita punya rumah sendiri, beli rumah atau bukan. Karena di sana ada orang yang bahkan untuk rumah itu dia sedikit pun nggak kesulitan untuk bangun rumah gitu. Bahkan bisa dibilang dikasih rumah gitu. Nah, dia nggak perlu bersusah payah untuk beli rumah karena ada orang yang ngasih rumah. Dan seterusnya, permintaan terbaik itu adalah bukan supaya punya anak yang soleh, tenang aja gitu. Karena bisa jadi bahkan seorang ayah ibunya itu adalah seorang yang sangat luar biasa ya di masyarakatnya, atau bahkan seorang nabi, tapi anaknya seperti itu misalkan.
Permintaan terbaik itu bukan, ternyata permintaan terbaik itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan terbaik seorang hamba. Yaitu supaya kita diberikan jalan keistiqomahan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu tunjukkanlah kepadaku ya Allah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang dimaksud? Di surat An-Nisa. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Satu, para nabi. Was-siddiqin, hamba-hamba yang siddiq. Wasyuhada'i was-salihin, para syuhada dan orang-orang soleh. Itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Nah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan mereka, pola pikirnya, pola pandangnya, terus bagaimana mereka menjalani hidupnya, dan seterusnya. Tunjukin kepada kami, kasih inspirasi dari mereka, ya Allah, gimana tuh supaya kita juga bisa seperti itu. Itu permintaan terbaik itu. Nah, terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa yang dimaksud? Orang Yahudi. Al-maghdubi 'alaihim maksudnya adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena yaqtuluna anbiya'ahum. Mereka melakukan perbuatan yang sangat parah gitu kan, yaitu membunuh para nabi. Kemudian waladdallin, dan orang tersesat. Siapa itu? An-Nasrani gitu. Oke. Jadi apa intisarinya? Setelah itu langsung dijawab sama Allah Ta'ala, haza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Selesai waladdallin, maka saat itu Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku jawaban pengabulan apa saja yang dia minta. Dahsyat kan Al-Fatihah kan? Masih kita menganggap sepandang biasa saja Al-Fatihah? Tidak. Al-Fatihah itu, seluruh Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Gitu. Setiap ayatnya ada komunikasi bilateral antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tinggal bagaimana selanjutnya kita menghadirkan ruh tersebut saat kita membaca. Di antaranya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'annya dengan tartil. Baca Al-Quran dengan tartil. Dan nanti next di sini juga bisa, nanti pada KM juga memfasilitasi, misalkan ayo kita belajar surat Al-Fatihah dulu, karena Al-Fatihah itu pembuka pintu-pintu kebaikan ada di Al-Fatihah. Al-Fatihahnya baik, seluruhnya baik. Al-Fatihah kena, khawatirnya yang lainnya jadi kena. Itu deh kurang lebih gambaran, nggak kerasa saya sudah jam 6 ya. Mohon maaf jika misalkan ada hal-hal yang kurang, ada kata-kata yang kurang. Hari ini Al-Fatihah dulu. Ternyata dahsyat Al-Fatihah kan? Nah, tinggal selanjutnya kita bisa amalkan, dan semoga dengan Al-Fatihah kita bisa sedikit lebih baik kehidupan kita, ya. Lebih baik juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dekat dengan Allah, maka nggak usah khawatir tentang masalah kehidupannya. Bahkan nggak usah khawatir tentang dia nanti mau pergi kemana setelah dia hidup di dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan khilaf, kesalahan dari saya sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.